Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga malam ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk bisa berkumpul kembali bersama dalam kajian rutin bulanan kita di Majlis Taklim Ashabul Hijrah untuk membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan malam hari ini kita bersama Ustadz Askar Wardana Hafizahullahu bertema menolak kemungkaran dan bid'ah. Ustadz Askar nanti akan menjelaskan, memaparkan tema ini insya Allah sampai dengan jam 21. Untuk sahabat-sahabat Ashabul Hijrah yang akan bertanya bisa melalui kolom chat. Lalu nanti di akhir sesi akan kami bacakan, atau bisa juga bertanya langsung pada akhir sesi nanti setelah penjelasan selesai. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz untuk memulai kajian. Yeah. Jazakumullah khairan Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah jangan pernah kita lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian untayan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Yang apabila kita berusaha menghitungnya, maka tidak mungkin kita pasti bisa mengetahui jumlahnya. Di antaranya adalah nikmat yang agung yang kita rasakan pada malam hari ini, nikmat taufik hidayah, kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan amalan ketaatan. Bahkan bukan amalan ketaatan biasa, namun adalah ketaatan yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana hal ini disabdakan melalui lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah mengumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan pada malam hari ini kita sekalian. Mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi nanti bersama orang-orang yang kita cintai di surganya kelak. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan perjalanan kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala.
yaitu kitab yang berisi 40 hadis atau lebih tepatnya 42 hadis yang berisi pokok-pokok inti dari agama Islam. Makanya kitab ini benar-benar spesial, mendapatkan tempat yang tinggi di sisi para ulama, di sisi para penuntut ilmu, karena memang kitab ini nih mengumpulkan intinya agama. Mulai dari hadis pertama sampai terakhir, ya, yang disebutkan Madarul Islam. Jadi inti pokok Islam itu berputar di antara hadis-hadis tersebut. Yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kelima. Di sini saya akan share screen materi yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan hadis yang kelima. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Artinya dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Ummu Abdillah. Ini juga kunyahnya Aisyah, ya. Karena kunyah ini dinisbatkan kepada, biasanya Aisyah itu suka main sama ponakannya, ya, yaitu Abdullah bin Zubair. Zubair menikah dengan saudarinya Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Nah, ini punya anak Abdullah bin Zubair. Nah, ini sering diasuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Senang Aisyah sama Abdullah. Makanya di sini beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Ya. Jadi kunyah itu enggak mesti seseorang yang memiliki anak. Gitu. Ya. Terkadang kunyah itu ya orang yang mungkin masih kecil, ya, belum punya anak sudah memiliki kunyah. Atau seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau di antara orang-orang mulia yang qadarullah Allah tidak berikan anak. Ya, maka ini adalah kunyah beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut dia adalah tertolak. Ini adalah hadis yang kelima di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka selanjutnya kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yaitu bahwasannya agama Islam ini telah sempurna. Ya. Artinya semua agama ini sudah dijelaskan. Yang baik-baik sudah diperintahkan, yang jelek-jelek sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasulullah SAW meninggal itu tugas beliau benar-benar sudah selesai. Beliau penutup para rasul, penutup para nabi, sudah agamanya ini sempurna. Ya. Bahkan hal ini pula yang Allah jelaskan, ya silahkan Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam potongan Al-Quran surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat nomor 3. Ya. Surat kelima ayat nomor 3. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kusempurnakan, telah kucukupkan kepada kalian nikmat-nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Maka di sini siapa yang menjelaskan Islam itu sudah sempurna? Siapa yang mengatakan bahwasanya Islam itu sudah sempurna, sudah paripurna? Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Bahkan sampai-sampai orang-orang Yahudi itu mereka iri. Ya. Mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, sesungguhnya kami tahu ya, ada ayat, seandainya itu turun kepada kami jadikan itu hari raya, kata orang-orang Yahudi. Ya. Ada ayat turun dalam Al-Quran, kami tahu itu kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, ya, itu akan kami rayakan jadi hari raya. Yaitu ayat ini Bapak Ibu sekalian. Al-yawma akmaltu lakum din. Hari ini sudah sempurna agama. Ya. Makanya Umar pun mengatakan, saya tahu ya kapan ayat itu tepatnya turun, di mana saya tahu, hadir saya di situ. Ya. Namun kemudian enggak dijadikan hari raya. Ya, karena hari raya itu adalah siapa yang menentukan? Allah dan Rasulnya. Ya. Namanya hari Eid. Eid dari kata ada, ya'ud artinya yang berulang-ulang. Setiap tahun berulang kita rayakan. Hari raya umat Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Idukum idani, hari raya kalian itu ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Maka di sini agama Islam itu telah sempurna. Ini harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Sempurna. Ya. Lihat di dalam hadis berikut ini, ya mohon maaf saya tidak sempat menerjemahkan ya. Kita baca hadisnya setelahnya, wa an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilm. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, artinya beliau meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah burung mengepakkan sayapnya di udara, di langit sana burung terbang, melainkan beliau sudah menyebutkan kepada kami ilmunya. Ya. Semua, ya. Bahkan burung di langit pun kita cari misalnya ayat tentang burung, banyak sekali. Ya. Burung sedang terbang, ya. Saufatin wa yakbidun, ya. Apa kalian tidak melihat burung di langit? Ya, mereka terbang, ya, rombongan begitu. Ya. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Ini kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Tidaklah ada burung di langit mengepakkan sayapnya, melainkan beliau sudah menyebutkan ilmunya kepada kami. Ya. Apalagi syariat, apalagi ilmu tentang apa keseharian kita, tentang Islam, tentang ya sholat, haji, ya, tentang fikih, tentang zakat, tentang waris, semuanya sudah ada. Ya. Tinggal kita mau belajar apa enggak, mau mengamalkannya apa enggak. Apa kita mengandalkan hawa nafsu kita, logika kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ma taraktu syai'an yuqarribukum minal jannah. Tidaklah aku meninggalkan sedikit pun yang bisa mendekatkan kalian menuju surga. Wa yubaidukum anin nar, dan bisa menjauhkan dari neraka, illa waqad amartukum bihi, melainkan aku pasti sudah memerintahkannya kepada kalian. Wa ma taraktu syai'an yuqarribukum minan nar, dan aku tidaklah meninggalkan sesuatu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka. Wa yubaidukum anil jannah, bisa menjadikan kalian jadi surga, illa waqad nahaitukum anhu, melainkan aku sudah melarang kalian darinya. Ya. Jadi semua perkara ibadah yang bisa mendekatkan menuju surga, menjauhkan dari neraka,
pasti sudah beliau perintahkan. Ya. Dan semua yang bisa menjatuhkan seseorang ke neraka, bisa menjauhkan seseorang dari surga, itu pun sudah Nabi larang pasti. Enggak ada yang ditinggal, ada yang disimpan-simpan, enggak ada yang kemudian kita sekarang, wah nemu nih ada perkara ibadah baru, ini enggak ada. Semuanya sudah komplit, ya, sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai ya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Maka jangan sampai kita ragu sedikit pun, atau kemudian cari petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya, cari-cari apa yang baru, ya dengan akal kita membuat-buat, jangan. Ya, sudah cukup, agama ini sudah sempurna. Seperti gelas, Bapak Ibu sekalian, gelas itu kalau sudah penuh ya sudah sempurna, itu ya penuh. Kalau dikurangi, ya jadi nggak sempurna, jadi nggak penuh, nggak sempurna. Kalau ditambah, digojaki lagi, ya maka ya akan luber karena sudah penuh. Ya. Maka begitu pula agama Islam ini. Sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang. Tidak perlu kita adanya kreativitas kemudian menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempurna. Tinggal kita pelajari saja. Dalam masalah apa? Semua ada. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Ujung kepala misalnya rambut. Ya, rambut itu apa sih? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau kalau nyisir itu senangnya memulai dari sebelah kanan. Ya, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yu'jibuh tayamun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan sebelah kanan. Ya, di antaranya apa? Ketika beliau bersisir. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga misalnya pernah bersabda bahwasanya uban seorang mukmin itu nanti akan jadi cahaya di hari kiamat. Ya, dan beliau melarang, ya, nanti akan ada di antara umatku yang mereka mengecat rambutnya, ya, maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh uban dicat warna hitam, nggak boleh. Ya, kalau selain hitam boleh, katanya wajtanibus sawad, hindari ngecat rambut dengan warna hitam, nggak boleh. Ya, uban, bapak-bapak yang sudah beruban, yang sudah sepuh, nggak usah malu, ya. Dicat boleh tapi jangan dengan warna hitam, ya. Wah, nanti kalau warna merah apa biru nanti kayak gimana Ustadz? Ya kalau aneh-aneh ya nggak usah begitu. Ya, tapi boleh, ya, mengecat rambut, tapi sekali lagi jauhilah warna hitam, nggak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari ujung rambut ada sampai ujung kaki, ya. Ujung kaki misalnya sendal, ya. Sendal, ya, ada adab-adabnya, ya. Kemudian disuruh kita misalnya menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu, ya. Maka lengkap sekali Islam ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu lihat, ya, perkataan Imam Malik. Qala Ibnul Majishun, berkata Ibnul Majishun, muridnya Imam Malik, ya, beliau mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, saya pernah dengar Imam Malik berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang membuat-buat bid'ah, membuat-buat perkara baru dalam agama Islam, dalam perkara agama, yaraha hasanah, dia anggap itu baik. Ya. Meskipun enggak ada dalilnya, enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis, enggak ada, para sahabat enggak melakukannya, enggak pernah ya disebutkan oleh para ulama, tapi dia anggap wah ini baik nih, ya. Barang siapa yang membuat-buat perkara bid'ah dalam Islam, dia anggap itu baik menurut dia, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad menyelisihi, mengkhianati risalah. Ya. Jadi dia seakan-akan menuduh, oh ini belum disampaikan ini sama Nabi Muhammad nih, begitu. Alaihi salatu wassalam. Gitu. Karena di dalam ayat sudah jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Kata Nabi SAW, enggak ada yang aku tinggalkan, pasti sudah dijelaskan semuanya. Ketika seseorang dia membuat bid'ah bukan dari agama, oh ini ada yang baru nih, ya, ada amalan baru nih. Di Al-Qur'annya enggak ada, di hadisnya enggak ada. Ya. Dia anggap itu baik. Seakan-akan ini perkara ini nih
nggak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di hadis nggak ada, oh berarti ini disembunyikan sama Rasulullah. Sayalah penemunya begitu. Ya. Ya kalau dalam perkara dunia penemu itu masya Allah, penemu listrik, penemu ini kan terpuji. Tapi kalau dalam perkara agama sudah cukup, sudah sempurna. Ya. Beda, ya bedakan ini masalah agama bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia misalnya pesawat, ya itu wasilah saja, alat. Ya kita kajian pakai komputer. Loh Ustaz, ini kan bid'ah Ustaz. Ustaz kajian pakai Zoom, pakai komputer. Ini perkara dunia, ya perlu dibedakan. Ya, makanya para ulama membedakan al aslu fil asya, hukum asal perkara-perkara dunia, ya itu al ibahah wal hil, boleh halal. Itu hukum asalnya perkara-perkara dunia, ya mau jenis-jenis apa teknologi, ya mau apa HP, mau apa, hukum asalnya apa boleh, ya sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah agama. Kalau masalah agama hukumannya asalnya apa? Hukum asalnya adalah ada yang makan di antara hukumnya ada al tahrim, haram, nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Di antara penunjukan hukum asalnya adalah ya at-tauqif, berhenti, ya sampai ada dalil yang memerintahkan kita menjalankannya. Itu. Jadi dibedakan, kan hukum asalnya saja beda antara perkara dunia dan perkara agama. Ya. Jadi perkara-perkara dunia silahkan berlomba-lomba. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu, lebih paham tentang masalah dunia kalian. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam masalah Islam, dalam masalah agama. Ya. Sholat, haji. Ya kalau wasilahnya misalnya haji, naik pesawat, ya pesawat itu wasilah saja. Karena haji itu akan tetap jalan meskipun nggak ada pesawat. Ya, dakwah seperti ini kan dakwah ini ibadah, ya. Sedangkan mikrofon, apa namanya, laptop ini hanya wasilahnya saja, ada sarananya saja. Kalaupun nggak ada laptop, tetap kita akan terus berdakwah. Ya. Mau dengan ya berkhutbah, ya mau dengan ceramah, mau dengan merekam melalui apa saja boleh. Jadi ini harus dibedakan karena banyak yang ngerti, wah dikit-dikit bid'ah padahal ya kan ada ini juga pesawat bid'ah, ini bid'ah, harus dibedakan. Yang kita bicarakan bid'ah di sini adalah dalam masalah agama, ya. Makanya di sini penting kata Imam Malik, barang siapa yang membuat bid'ah ya dalam perkara agama Islam ini, dia anggap itu baik, maka sama saja dia menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena kata Allah, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dinan. Maka apa saja yang ketika ayat itu turun, ya, ketika Nabi SAW masih ada, bukan termasuk agama, fala yakunul yauma din, sampai hari ini pun nggak akan jadi bagian dari agama. Karena sudah sempurna. Ya. Jadi ini adalah poin yang pertama, ya, kita yakin agama Islam ini sudah sempurna. Rasulullah SAW sudah menuntaskan tugas beliau, risalah semua sudah sampai. Nah ini faedah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahimani Allah wa yakum. Faedah yang kedua dari hadis tadi adalah amalan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, karena jelas-jelas kata Nabi SAW tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang nggak ada petunjuknya dari kami, nggak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, berarti amalan itu ya dari sisi diterima tidaknya ada dua, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ya. Lihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat ke-27. Ya. Kisah tentang dua putranya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Watslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbana. Jadi katakanlah kepada mereka tentang kisah dua
putra Nabi Adam. Ya. Bilhaq dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba kurbanan, ketika keduanya itu memberikan kurban, ya, mempersembahkan sesuatu yang dikorbankan. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Ya. Yang satu diterima, yang satu tidak. Yaitu masing-masing mempersembahkan hartanya. Ada yang peternak mempersembahkan hewan, yang petani mempersembahkan sayuran. Ya. Yang satu mempersembahkan yang baik, ya, dia berikan yang terbaik. Yang satu yang jelek-jelek aja, cuman buat dikorbankan, ya. Maka di zaman dahulu, ya, sebelum Nabi Muhammad, itu biasanya ada api dari langit turun, ya. Seperti kalau ada gonimah, dulu gonimah kan diharamkan. Dulu gonimah itu dikumpulkan, nanti ada api dari langit membakar gonimah tersebut. Ya. Adapun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan gonimah dibagi untuk para prajurit, untuk kaum muslimin. Ya. Maka termasuk ini ketika dipersembahkan, yang satu terbakar, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu tertolak. Ya. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka putra yang satu pun mengatakan, saya akan membunuhmu. Ya. Putra yang lain pun berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya yang ikhlas, yang benar-benar karena ketaatan kepada Allah. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya amalan itu ada yang diterima, ada yang enggak. Ya. Begitu pula di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan gak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa? Sama perintahnya dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sama perintahnya. Apa sih perintahnya? Nabi SAW membacakan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya. Berarti kesamaannya apa Bapak Ibu sekalian di sini? Perintahnya sama-sama disuruh makan yang halal. Ya. Memakan yang halal. Rasul disuruh apa? Makan yang halal, cari rezeki yang halal. Orang-orang beriman disuruh apa? Cari rezeki yang halal juga. Ya. Suma dzakara rajula yutilu safara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Aisy'atha akbar, dalam kondisi compang-camping berdebu, ya. Rambutnya semrawut, artinya dalam kondisi terdesak. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia memanggil, ya Allah, Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya pengen diterima? Ya. Artinya disinilah, ya, ada amalan yang diterima, ada yang ditolak. Termasuk doa, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya. Makanya Allah itu maha baik. Nggak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Apa itu yang baik? Yang baik adalah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah. Ya. Dan di sini hati-hati ya dengan barang-barang yang haram, ya, rezeki yang haram, ya, dengan barang curian atau riba, ya, hasil menipu, ya, hasil merampok, ya,
ataupun misalnya benda-benda yang haram seperti makanan daging babi, ya, atau bangkai, atau minum khamr. Kalau pakaian misalnya pakaian sutra atau pakaian untuk wanita yang enggak syar'i, ya, yang masih ketat, masih transparan dan lain sebagainya, ya, hati-hati, ya. Mungkin bisa jadi itu penyebab doanya, kita sudah capek siang malam berdoa ternyata masih tersendat doanya, nyangkut, ya. Karena ada yang enggak thayyib itu, ya, ada yang enggak baik di situ, ya. Maka di sini faedah yang kedua adalah amalan itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Karena dalam hadis ini, ya, fahuwarad, amalannya tertolak. Nah, faedah yang ketiga, syarat diterimanya amal itu ada dua. Ya, kalau tadi ada amal ditolak, ada yang diterima. Maka amalan yang kalau kita pengen diterima, maka syaratnya itu ada dua. Ya, syarat secara umum semua amalan agar diterima ada dua. Yang pertama adalah ikhlas niatnya. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada dua ini. Ya. Yang pertama adalah ikhlas niatnya. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam surat Al-Kahfi. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian suka baca Al-Kahfi, ini adalah ayat yang terakhir. Ayat 110 surat Al-Kahfi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya. Bedanya apa? Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Cuma satu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan dalam beribadah kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apa hubungan ayat ini dengan dua syarat tadi? Lihat ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya tafsir Ibnu Katsir di rumah, ini silakan dibaca. Ya, tafsirannya surat Al-Kahfi, ya, surat ke-18 ayat yang terakhir. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, ai thawabahu wa jazaahu salih, artinya dia mengharapkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah yang baik, yang salih. Ya. Kalau dia mengharap ketika ketemu dengan Allah, nih ganjaran yang baik, ya, nih dikasih pahala. Maka apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan solihah. Hendaknya dia beramal-amal yang solih. Apa itu amal yang solih? Kata Imam Ibnu Katsir, maka muwafiqan li syar'illah, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru amal soleh, ya, yang ada dalilnya sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan dalam peribadatan dengan Rabb-Nya dengan satu orang pun. Wa huwa alladhi yuradu bihi wajhallah wahdah la syarikalah. Maksudnya adalah amalan yang diperuntukkan dengannya hanya mengharapkan wajah Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ya, berarti yang ikhlas. Ya. Amalan salihah itu maknanya adalah amal yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, maknanya adalah yang ikhlas hanya untuk Allah. Kemudian lihat kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadzani ruknal amalil mutaqabbal, dua hal inilah, dua rukun, dua pondasi, dua syarat amalan yang diterima.
Itu. Ya. Lihat bagaimana subhanallah Al-Imam Ibnu Katsir beliau beristinbat mengeluarkan faedah yang demikian besar ini. Ya mungkin ayat ini buat kita biasa saja. Ternyata beliau mengeluarkan dua syarat, dua rukun diterimanya amal. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, la budda an yakuna khalisan lillah. Maka amal itu harus dia ikhlas murni untuk Allah, sawaban ala syariati Rasulillah, dan harus benar sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama itu syarat batin, niat yang ikhlas, yang sudah dulu kita bahas pada hadis pertama, ya innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, ini hadis yang kedua ini untuk syarat yang kedua. Harus sesuai dengan perintah petunjuk syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang zahir, yang kelihatan. Kalau niat nggak kelihatan, dia ikhlas apa enggak kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi syarat yang kedua ini sesuai dengan tuntunan Rasul, ini bisa kelihatan, bisa kita ukur. Misalnya sholat subuh misalnya, ya berapa rakaat nih? Oh 2 rakaat. Benar, berarti sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, loh kok sholat subuhnya kok 5 rakaat Pak? Ya, iya saya soalnya senang sholat subuh misalnya. Oh, sengaja saya tambah ini biar mantap gitu. Nah ini nggak boleh, ini nggak sesuai dengan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya termasuk membuat-buat perkara baru dalam agama, nggak boleh. Ya, maka harus memenuhi dua syarat ini. Kalau dia itu ikhlas, atau dia itu sesuai dengan tuntunan, ya, tapi nggak ikhlas, berarti ditolak, berarti. Ya karena satu syaratnya hilang. Ya. Sebaliknya kalau dia itu ikhlas, tapi nggak sesuai tuntunan, nanti kan niatnya baik, tetap nggak bisa Pak. Karena apa? Karena syaratnya ada dua. Ya. Karena syarat itu kemudian tidak membenarkan sesuatu hal. Ya. Harus diiringi dengan apa? Sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan SOP-nya. Misalnya bapak-bapak lihat tetangganya, loh kok motornya kok rusak? Ya, mogok ya Pak ya, sudah saya bantu Pak. Kita niatnya baik, ikhlas. Jadi Pak saya bongkar Pak, dibongkar pakai palu Pak, dak, digergaji, krek, ya dibongkar beneran, ya. Kemudian apakah bisa dipasang lagi? Ya, nggak bisa. Ya, loh, apakah kita marah? Ya marah, ya. Tapi kan niatnya baik Pak, nggak bisa, ya. Karena juga harus sesuai dengan tuntunannya. Ya, begitu pula dalam masalah ibadah. Jadi ini faedah yang ketiga, syarat diterimanya semua amalan itu ada dua. Yang satu niatnya harus ikhlas, kalau ria, sum'ah, nggak akan diterima. Ya, maka harus ikhlas dan juga harus memenuhi syarat yang kedua, harus juga ada sesuai dalilnya, sesuai Qur'annya, sesuai hadisnya. Ya, maka di sini dua syarat ini harus terpenuhi. Ya, jadi ini syarat diterimanya amal ibadah, ya. Makanya hadis ini Bapak Ibu sekalian, hadis Aisyah ini, ya, man ahdasa fi amrina ini adalah di antara para ulama menyebutkan ini separuh agama, ya. Hadis innamal amalu binniyat ini separuh agama, separuhnya lagi hadis ini. Kenapa? Karena dua hadis inilah yang menjadi syarat diterimanya semua amal kita, amal ibadah kita. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat mewakili syarat yang pertama ikhlas. Hadis ini man amila amalan, ya. Ini mewakili syarat yang kedua yaitu harus sesuai tuntunan Rasul. Makanya kedua hadisnya ada di antara ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini separuh agama lagi. Ya. Loh kok bisa separuh agama Ustaz? Iya, karena kenapa? Karena kita hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti tujuannya apa hidup ini? Untuk ibadah. Nah, syarat diterimanya ibadah ya ini dua ini dalam dua hadis ini begitu. Ya. Ada yang mengatakan 3, 4 dan seterusnya itu dulu sudah pernah kita bahas. Ya, jadi ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat haramnya mengada-adakan perkara baru dalam masalah agama. Ya ingat ini kita bicara masalah agama bukan masalah dunia. Ya.
haramnya mengada-adakan perkara baru dalam masalah agama. Ya. Karena jelas kata Nabi SAW tadi, ya, barang siapa yang membuat perkara baru, barang siapa yang melakukan perkara baru, itu akan tertolak. Ya. Berarti kan tidak boleh. Ya. Bahkan di dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, nomor 959, di dalam musnad beliau, Nabi SAW pernah bersabda, Man ahdatha hadatsan aw awa muhdisan fa'alaihi na'latullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Ya. Barang siapa yang berbuat bid'ah atau melindungi atau membantu pelaku bid'ah, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya. Nggak akan diterima darinya penukar, ya, ataupun pengganti. Ya, pasti terkena laknat. Ya, ini makanya benar-benar bid'ah ini adalah perkara yang dilarang dalam agama Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah tadi tertolak, ya kan? Kemudian ini apa namanya? Mendapatkan laknat Allah, ya. Ini suatu perkara yang besar, ya. Selanjutnya yang 5, Bapak Ibu sekalian, semua bid'ah dalam agama adalah maksiat. Ya, sekali lagi kita bicara bid'ah dalam perkara agama, ya. Semua bid'ah artinya perkara-perkara baru yang enggak ada tentunya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah perkara maksiat. Ya, artinya keburukan, kesesatan. Tidak ada bid'ah yang baik, yang hasanah. Ya. Kenapa kita katakan begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat, juga para imam, ya, yang mengatakan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sendiri bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Bahkan di dalam riwayat ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Apakah ada kebaikan yang di neraka? Enggak ada. Ya. Maka semua yang membawa kepada, ya, keburukan itu membawa kepada neraka. Ya. Maka diperingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum, hati-hati kalian. Yang mengatakan siapa? Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau sendiri melalui lisan beliau yang mulia, As-Sadiqul Masduq. Ya, kemarin sudah kita jelaskan apa itu As-Sadiqul Masduq, yang jujur dan pasti benar ucapannya. Yang diomongin pasti benar. Ya, beliau sendiri yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Dan apakah betul berarti seluruh bid'ah itu sesat? Ya, coba aja tanya kepada para sahabat. Mereka yang paling paham, mereka murid Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Mereka yang langsung mendengar dari Rasul, mereka langsung praktek bersama Rasul. Apa kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau sendiri mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun kebanyakan manusia, orang-orang banyak menganggapnya itu baik. Nah, ya. Jadi barometernya itu bukan, tapi orang-orang melakukannya kok bukan itu, ya. Kalau itu memang nggak ada petunjuknya di dalam agama, ya. Meskipun semua manusia melakukannya, tapi kita tanya ini dalilnya apa ya? Waduh, ini nggak ada dalilnya. Memang ini memang tradisi kita begini. Nah, maka kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan, meskipun orang banyak melihatnya itu adalah baik. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Likai di dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Coba kita lihat ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ittabi'u, ikuti." Ya, nanti ikuti ini syariat yang sudah ada, Al-Qur'an, hadis, ikuti saja. Ya. Wala tabtadi'u, enggak usah membuat-buat perkara baru. Faqad kufitum, kalian sudah cukup, agama sudah sempurna. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu adalah sesat. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Maka inilah pemahaman para
salafus soleh para sahabat Nabi. Sama kok dengan pemahamannya Nabi SAW kan, ya gurunya. Ya, maka itulah yang kita yakini, semua bid'ah dalam agama adalah haram, nggak boleh, semuanya maksiat. Maka harus kita jauhi sebagaimana pesannya Nabi SAW. Wasiat beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Kemudian bagaimana dengan ucapan Umar, ya, nikmatul bid'atu hadihi, ya, ketika sholat tarawih, ya, ketika sholat tarawih beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya. Maka kita katakan ini adalah dalam masalah bahasa saja, bukan bid'ah secara istilah, ya. Kenapa? Karena sholat tarawih itu bukan bid'ah, itu sunnah, ya. Cuman baru dihidupkan kembali. Ya, makanya kata Umar, ini sebaik-baik perkara baru, ya, artinya yang baru ya secara bahasa. Ya, karena ada dalam bahasa Arab itu, ya, kalau kita belajar secara istilah, maka dibedakan antara istilah dan makna secara bahasa. Misalnya sholat. Sholat itu makna secara istilah, ya gerakan mulai dari takbir sampai salam, ya, ada syaratnya, ada rukunnya, begitu. Ya. Tapi secara bahasa sholat itu maknanya adalah berdoa. Ya. Makanya dalam hadis-hadis, misalnya dalam ayat Al-Quran itu kadang-kadang ada sholat yang maknanya itu doa. Ya. Nggak bisa ditafsirkan artinya sholat dari takbir sampai enggak. Ya. Jadi disinilah sama ketika Umar pun mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah, maknanya adalah ini adalah sunnah, karena sholat tarawih adalah sunnah Rasul. Bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik. Ya. Maka ini bukan berarti membuat suatu tuntunan baru, bid'ah hasanah, bukan. Ya. Karena kalau kita lihat hadisnya itu tentang sedekah. Ada orang, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo sedekah, para sahabat nggak ada yang mau sedekah. Tiba-tiba ada satu sahabat mulai, ya, sedekah dengan sedikit, gitu, ya. Kemudian yang lain terinspirasi, yang lain pun ikut-ikutan akhirnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, yaitu sedekah tadi dia yang mulai, kan sedekah bukan bid'ah, ya. Sedekah ya sunnah Rasul, disuruh sedekah, ya. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, ya, maksudnya adalah dia menghidupkan sesuatu sunnah diikuti oleh yang lainnya, begitu. Ya, jadi memang, ya, bagaimana Ustaz dengan ucapan Imam Syafi'i, beliau membagi ada bid'ah yang hasanah, ya, ada bid'ah yang, ya, yang muharramah, ya, ada di antara ulama membagi bid'ah itu menjadi 5, ada yang haraman, ya. Maka coba kita lihat bagaimana praktek mereka, ya. Ketika Imam Asy-Syafi'i menyebutkan misalnya, atau para ulama lainnya yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, ya, maka ternyata contoh-contohnya itu ternyata bukan bid'ah seperti yang sekarang dipahami, ya. Bid'ah yang, ya, benar-benar nggak ada tentunya, enggak, ya. Ternyata bid'ahnya itu adalah misalnya seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. Yang kita sebutkan itu bukan bid'ah, itu kalau kita menyebutkan misalnya hanyalah misalnya termasuk maslahat mursalah, begitu, ya. Jadi sedangkan yang dimasukkan oleh orang-orang sekarang adalah misalnya bid'ah di di kuburan, ya, bid'ah dengan dzikir-dzikir yang nggak ada tuntunannya sama sekali, ya, yang benar-benar menyimpang, ya, dan itu bukan yang dimaksud oleh para ulama tersebut, ya. Maka di sini prinsip kita, dan ini prinsip para ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, yang mana mereka selalu mengikuti Al-Quran dan hadis, ya, dan menjauhi semua kebid'ahan yang dilarang. Selanjutnya yang keenam, ya, bid'ah itu lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Ya, kok bisa, Ustaz? Ya. Kenapa kok bid'ah itu lebih dicintai sama iblis ketimbang maksiat? Ya. Karena bid'ah itu adalah dalam masalah agama, Bapak Ibu sekalian.
Jadi mirip dengan agama misalnya dikir, ya. Dikirnya tapi dengan bilangan tertentu atau pada hari tertentu, saat-saat tertentu, ya, dengan tata cara tertentu misalnya. Tapi dia zikir disebutnya. Iya kan? Orang menjadi wah, iya nih ini ibadah nih begitu. Ya. Akhirnya dia menyangka dia sudah beribadah padahal itu bid'ah, ya. Sehingga sulit dikasih tahu itu bid'ah, Pak. Ya, taubat. Sulit enggak ini ibadah kata dia. Ya. Beda dengan maksiat, orang berzina, ya, orang minum khamr, orang riba, ya. Maka, Pak ini maksiat, Pak. Iya maksiat, tapi gimana ya? Ya. Saya masih belum bisa meninggalkannya. Nah, tapi ada ya Allah, ampuni saya ya Allah begitu. Beda dengan bid'ah, maka dia menganggap saya ini ibadah, makanya sulit taubatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Innallaha hajjaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu. Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia benar-benar meninggalkan kebid'ahannya tersebut. Ya. Jadi sulit sampai benar-benar dia yakin semua bid'ah itu sesat, dia harus tinggalkan ini. Ya. Yakin bahwa itu kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia melakukannya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah ngasih tahu hadisnya nih. Ya. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik, barang siapa yang menganggap satu bid'ah itu baik, ya, maka seakan-akan dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, Sami'tu Yahya ibn Yaman yaqul, Sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha, karena maksiat itu diharapkan taubatnya. Wal bid'atu la yutabu minha, sedangkan bid'ah itu sulit diharapkan untuk bertaubat darinya. Ya. Karena orang sudah merasa ibadah, sudah merasa senang, ya itu makanya bahayanya bid'ah. Ya. Tadi sudah amalannya tertolak, ya. Kemudian tadi dilaknat, ya kan? Kemudian sesat, ya kan? Kemudian sulit untuk bertobat, ya. Maka benar-benar bid'ah ini sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Makanya diperingatkan oleh para, ya, mulai dari Rasulullah SAW memperingatkan, hati-hati, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Ya. Beliau memperingatkan dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam masalah agama ini, ditolak sudah. Ya. Peringatan, ya, apakah kita masih kurang peringatan lagi? Ya. Maka ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketujuh, ya, bahaya bid'ah dalam agama. Ya, hadis tadi menunjukkan bahayanya. Ya, karena tadi ya banyak tadi sudah amalan tertolak, kemudiannya amalannya, ya, dilaknat oleh Allah, kemudian, ya, tidak mendapatkan amalannya tertolak, ya kan? Kemudian seakan-akan menuduh Rasulullah SAW berkhianat, ya. Maka ini banyak sekali bahayanya. Termasuk di sini bid'ah mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketika kita ini melakukan suatu bid'ah, berarti sama dengan kita mematikan sunnah. Loh kok bisa Ustadz? Ya. Ibnu Abbas mengatakan, man ya'ti 'alan nasi 'amun, ma ya'ti 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fi bid'atan wa amatu fihi sunnatan. Ya. Tidaklah akan datang kepada manusia suatu tahun yang kecuali di situ mereka hidupkan padanya bid'ah dan dia matikan padanya sunnah, hatta tahyal bid'ah, sampai akhirnya tumbuh subur kebidahan tersebut, wa tamutus sunan, dan matilah sunnah-sunnah. Ya. Misalnya sunnahnya, misalnya sunnahnya masuk rumah adalah membaca bismillah, ya kan? Oh kalau saya tidak, Ustaz, saya baca istighfar 20 kali. Ya. Maka itu dianggap sepele. Loh, istighfar kan ibadah. Ya. Baca 20 kali lagi. Ya. Tapi di situ bahayanya apa? Sunnahnya mati. Ya. Sunnahnya
yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, baca bismillah ketika masuk rumah mati. Itu bahayanya bid'ah, Bapak Ibu. Kita anggap sepele. Ya. Mau makan harusnya baca bismillah. Oh, kalau saya enggak usah. Kalau saya mau makan itu, ya, saya sholawat 999 kali. Nah, terus kapan makannya? Ya, bukan masalah itunya, tapi bahayanya sunnahnya akan mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, harusnya ketika mau makan itu sunnahnya baca bismillah, mati sunnah itu. Itu bahayanya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka banyak orang menyangka sepele bid'ah, yang penting kan baik, niatnya baik. Padahal kalau kita pahami benar-benar, semua itu sudah ada sunnahnya. Semua sudah ada caranya, sudah ditoto sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu sudah disempurnakan agama ini. Ketika kita ganti-ganti, ya, seperti mobil itu kalau dirubah-rubah, tak rubah ininya, dirubah-rubah misalnya ya, itu nanti akan ada yang kurang sampai rusak. Ya. Bahkan di sini buat tamu tu sunan kata Ibnu Abbas, akan mati itu sunnah-sunnah Rasul kita alaihissalatu wassalam. Hasan ibn Atiyah rahimahullah mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha wa la yu'iduha ilahim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum berbuat kebid'ahan dalam agama mereka kecuali Allah akan cabut dari mereka sunnah ajaran mereka yang semisal dengan bid'ah itu, dan enggak akan pernah kembali lagi kepada mereka sampai hari kiamat waliyatubillah. Ya. Makanya para ulama itu demikian getolnya. Rasulullah sampai ya, iya aku memudah hati-hati bid'ah. Para sahabat ya, para ya ulama memperingatkan dari bid'ah itu. Kenapa sih? Ya ini Bapak, menjaga agama Islam ini sudah sempurna, sudah ya putih bersih, jangan dikotori dengan yang enggak ada tuntunannya. Orang bermimpi, oh ini ada amalan nih, saya lihat mimpi semalam, ya, kemudian kita amalkan, jangan. Ya, dalilnya apa? Tanya. Ini dasarnya apa Pak Ustadz? Ya. Maka di sini ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wala tajidu sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnah. Tidaklah engkau mendapati pelaku bid'ah, ya dia melakukan kebid'ahannya, kecuali ia pasti telah meninggalkan sesuatu dari sunnah Nabi. Ya. Karena bid'ah itu apa sih lawannya? Ya sunnah. Sunnah itu lawannya apa? Bid'ah. Nggak mungkin sama-sama sejalan, ya makanya tidak ada bid'ah hasanah itu ya begitu, ya karena memang bid'ah itu musuhnya sunnah, ya maka disinilah bahaya bid'ah, ya bahaya lainnya Bapak Ibu sekalian, di antara bahayanya ini bagi para pelaku bid'ah, ya wajah pelaku bid'ah itu akan menjadi gelap pada hari kiamat, waliyatubillah, ya wa qauluhu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri. Ya. Dan ada wajah yang hitam muram. Ya. Maksudnya apa? Yakni yaumul qiyamah. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah di nanti pada hari kiamat, hina tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah, yaitu ketika wajah-wajahnya para orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka yang mengikuti sunnah itu namanya ahlus sunnah. Ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim saya ahlus sunnah, tapi ternyata amalannya bid'ah semua, ya percuma. Ya. Maka ahlus sunnah wal jamaah memang mereka menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka akan putih berseri wajahnya. Dan akan hitam muram wajahnya siapa? Ahlul bidah. Wa taswaddu wujuh alim. Ini maksudnya. Ya. Akan hitam muram wajahnya ahlul bidah wal furqah. Ya. Para pembela kebid'ahan, pelaku kebid'ahan. Ya. Wal furqah artinya perpecahan. Ya, karena sunnah itu akan menyatukan. Ya, menyatukan orang-orang di atas sunnah. Sedangkan bid'ah itu akan mencerai-beraikan. Loh, kenapa Ustaz kok bid'ah itu mencerai-beraikan? Iya, karena sunnah itu, Bapak Ibu sekalian, sunnah itu sudah ada pakemnya. Sholatnya, caranya SOP-nya begini, ada dalilnya. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, seterusnya. Ya,
zakatnya ya begini, sudah ada pakemnya gitu. Kalau bid'ah itu Bapak Ibu nggak ada. Ya. Makanya bid'ahnya di sana terkadang beda sini. Jangankan di skala internasional bid'ahnya kadang di Jawa Timur sama Jawa Barat ya beda begitu. Pikirnya beda misalnya. Ya. Antara kelompok ini kelompok itu pun beda. Karena apa? Karena memang nggak ada pakemnya. Itu bahaya bid'ah. Mereka akan memecah belah. Beda dengan sunnah. Oh sama dalilnya. Ya berarti ya tata caranya pun akan sama. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya, ini bahayanya bid'ah. Pelaku bid'ah nanti akan wajahnya akan gelap gulita waliyatubillah. Kemudian bahaya yang lain, terusir dari telaga, ya, dan terhalang dari syafaat. Artinya telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Rasul SAW akan terhalang. Ya, kasihan. Kenapa kok kita katakan begitu? Ya, sekali lagi kita harus berbicara karena dalil Bapak sekalian ya. Jangan berbicara karena hawa nafsu. Oh, saya sebel sama ini misalnya. Oh, pokoknya nanti mereka akan terhalang dari telaga. Enggak. Kita bicara ya masalah agama, apalagi ini masalah gaib ya, tentang telaga Rasulullah SAW. Itu harus berdasarkan dalil. Lihat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7049. Nabi SAW pernah bersabda, "Ana faratukum 'alal hauj." Ya, aku akan mendahului kalian di haud. Beliau akan menanti kita di sana. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Nanti akan ditampakkan di hadapan saya ada beberapa orang di antara kalian, artinya di antara umat beliau. Ya kita ini umat Islam, ya. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ikhtalajuduni. Hingga ketika aku akan memberikan unawil, mau ngasih gelas, ya. Gelas air dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana gelasnya itu seperti bintang di langit, ya, bercahaya banyak jumlahnya seperti bintang di langit, ya. Barang siapa yang minum, ya, syariba syurbatan, barang siapa minum dari air haud tersebut nggak akan haus lagi selamanya, ya. Makanya nanti itu ya mudah-mudahan kita bisa meminumnya ya Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita bisa menikmati air haudnya, air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada orang-orang, kata beliau, nanti akan ada orang-orang di antara kalian, ketika saya ngambilkan minuman untuk mereka dari telaga saya, ukhtulijuduni, ya. Mereka akan dijauhkan dari saya. Udah mau dikasih, dijauhkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku lantas berkata, ay Rabbi ashabi, wahai Rabbku, ini umat saya. Ya, umat saya ini ya. Wahai Rabbku, ya Allah. Ya. Maka Allah pun berkata, la tadri ma ahdatu ba'da. Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah apa yang sudah mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah sepeninggalmu. Ya. Kamu meninggal Muhammad, ya. Dia membuat perkara-perkara baru dalam agama, waliyadzubillah. Ya, terhalang dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya tetap haus, ya. Fayaqulu innahum minni, di dalam hadis riwayat lain, ya riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahum minni, mereka itu bagian dari umatku ya Allah. Maka dikatakan innaka la tadri ma amilu ba'da, kamu enggak tahu ya Muhammad ya apa yang telah mereka kerjakan setelah sepeninggalmu, ya. Mereka membuat-buat, mereka mengganti-ganti, ya. Fa'akulu suhkon liman baddala ba'di. Ya, kata Nabi SAW, celaka-celaka bagi orang yang telah mengganti-ganti ajaran sepeninggalku. Ya, makanya suka mengganti-ganti. Cukup cari dalilnya apa. Semua sudah lengkap. Ya. Mulai dari sholat Allahu Akbar. Kenapa kok ya baca Allahu Akbar? Kenapa nggak baca yang lain? Kenapa kok tangannya diangkat? Ya, tangannya diangkat segimana, jarinya dibuka atau dirapatkan atau seperti macan atau seperti apa, ya. Semuanya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Lengkap, tinggal kita mau baca apa enggak itu aja. Mau belajar apa enggak itu aja. Ya. Oh, kalau saya enaknya begini ya. Itu dalam perkara-perkara yang mungkin sunnah ya, perkara-perkara yang bukan wajib ya. Tapi bagaimana dengan perkara-perkara lainnya, ya? Maka hendaknya Bapak Ibu sekalian kita bersemangat ya, jadikan hadis ini ya penyemangat kita agar berhati-hati dari perkara bid'ah dan berusaha untuk menetapi sunnah Rasul, ya.
Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Ibnu Mas'ud, pesan ya. Ya, ikuti, nggak usah buat cari-cari yang baru-baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi sama Rasul, sudah cukup semuanya. Ya. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Beliau juga pernah mengatakan, al-iqtisadu fi sunnati khairun ya minal ijtihadu fil bid'ah. Bersederhana, berbiasa-biasa, tapi dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ya, sholat 2 rakaat saja. Ya, misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sholat duha. Tapi sunnah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat tapi nggak tahu apa itu, ya nggak ada dalilnya. Ya, maka ini adalah pesan-pesan orang-orang terbaik dari umat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ya kepada Mas Ruli. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah Ustaz atas penyampaian tentang hadis ke-6, faedah-faedahnya. Hadis ke-5 ya. Berikut ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kalau di jumlah ini semuanya ada 5 Ustaz. Jadi agak lumayan. Tapi dari 2 orang, Pak. Yang pertama dari Pak Arif di Purwokerto. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon arahannya bagaimana menyampaikan terhadap keluarga tentang ibadah yang tidak ada tuntunannya, mengingat ibadah tersebut sudah menjadi tradisi. Nah, kemudian yang keduanya, saya jawab dulu ya Mas ya. Oh enggak. Biar takutnya lupa ya. Nanti. Untuk berdakwah kepada keluarga, ya, maka ya kita harus tahu ilmunya dulu, ya. Harus, itu sudah prinsip, ya, dalam dakwah itu kan adalah ibadah. Kita mau berdakwah kepada keluarga itu ibadah. Maka harus niatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka harus dilandasi dengan ilmu. Ya. Nah, ketika kita berdakwah ya kepada keluarga, maka kita lihat dulu pertama adalah skala prioritas. Ya, ketika ada banyak perkara-perkara bid'ah ya dalam agama kita, dalam keluarga kita, macam-macam bid'ahnya, ya kan? Ada yang tradisi ini, tradisi itu, ya keyakinan ini, keyakinan itu. Maka di situ ya pertama adalah kita tuntun mereka dulu kepada akidah yang benar, ya. Pahamkan dulu kepada yang benar, ya. Jangan ini salah, ya. Tanpa kemudian memiliki prioritas. Ini juga terkadang sering terjadi ya, mereka yang baru pertama kali misalnya mendapatkan ini sunnah begitu ya. Kemudian langsung sikat ini, ini haram, ini tekluk. Nah, padahal seharusnya ya pertama kita juga harus belajar dulu, ya, perbaiki diri sendiri dulu, ya. Kemudian kita bikin skala prioritas. Oh ini nih permasalahan-permasalahan utama, ya, dalam keluarga saya. Satu misalnya masalah kesyirikan, yaitu masalah tauhid ini berarti harus didahulukan. Gitu. Kita inventarisir itu masalahnya apa saja, Mas. Gitu, ya. Kemudian juga jangan lupa caranya harus lembut, ya. Jauhi perdebatan-perdebatan biasanya yang baru wah sunnah nih begitu kan langsung sikat ini bid'ah sesat ya dilaknat enggak itu. Harusnya tenang dulu ya dengan lemah lembut ya. Memang itu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala fa bima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah lah kamu bisa lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau kamu itu kasar, ya. Kalau kamu itu keras, ya. Lan faddu minhu, mereka akan lari darimu. Ya. Ini dari kamu ini siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu itu Nabi Muhammad SAW, ya. Maka mereka akan lari. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah para sahabat, generasi terbaik. Artinya kalau sebaik-baik dai yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap sebaik-baik mad'u, sebaik-baik orang yang didakwah itu para sahabat, generasi terbaik dari umat ini.
itu saja kalau kasar lari para sahabat itu, ya. Apalagi kita, ya, kalau kita kasar, yang kita ini nggak sebaik Rasul, yang didakwahkan juga tidak sebaik para sahabat, pasti akan tambah lari, ya. Makanya banyak orang akhirnya nggak senang dengan wah sedikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah, ya. Ya. Makanya para ulama kita pesan al-haqqu tsaqil. Ya, kebenaran ini berat untuk diterima, ya. Fala tajid siqalal haqq bi thiqalil usul. Maka jangan tambah beratnya menerima kebenaran ini dengan ditambah cara yang salah. Beratnya harusnya 100 kilo jadi 1 ton gara-gara caranya salah, gitu. Ya. Maka di sini, ya, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tutihuma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu, ya, jahadaka, memaksa kamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya, fala tutihuma, jangan kamu taati, kata Allah. Tapi apa pesannya Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, ya. Artinya dengan dakwah kita, dengan akhlak, ya. Tunjukkan perubahan akhlak kita. Kita sudah mengkaji Arba'in Nawawi ini, ternyata akhlaknya tambah baik. Nah, ini berarti benar nih, begitu. Ya. Maka ini padahal orang tuanya musyrik, ya. Terus memusuhi, mengajak agar kita berbuat syirik. Tapi apa pesan Allah? Pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan cara berdakwah kepada keluarga yang mereka jauh, ya. Bahkan itu syirik, ya. Non muslim, ya. Caranya adalah pergauli dengan cara yang baik, itu. Ya. Nanti mereka akan melihat bener nih begitu kok, senang yang lihatnya pergaulannya baik, caranya baik, ya. Maka itu nanti akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ya, sambil terus ilmunya di ini, dan jangan satu yang penting juga Mas, yaitu doa. Ya, doa siang malam terus, Allah Maha mendengar. Ya, doa mintakan hidayah. Ya, karena doa apalagi tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu mustajabah. Ya. Saudara-saudara kita masih tradisi-tradisi klinik dan lain sebagainya, doakan mereka. Nanti hidayah itu kadang dari arah yang nggak kita duga. Ya, padahal kita sudah lepas, udah putus asa, subhanallah berbalik tiba-tiba. Dengan mudah sekali Allah itu membolak-balikkan. Ya, maka itu beberapa tipsnya, wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana menanggapi orang yang berpendapat tentang syubhat bahwa itu adalah ibadah muamalah dan merupakan bidah hasanah? Ya, tadi jawabannya sudah kita jelaskan selama kajian tadi. Ya, jadi memang semua bidah adalah keliru, adalah kesesatan, adalah kemaksiatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Bahkan kata murid-murid para sahabat Nabi mengatakan demikian. Ya, dan kalau kita mau nukil perkataan para tabiin ya banyak sekali Mas. Ya. Maka ketika kita diberikan syubhat ini adalah ya bid'ah hasanah, ya, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat pada suatu hal, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul hadisnya. Ya. Memahaminya bagaimana? Pakai pemahaman generasi terbaik, yaitu pemahamannya para sahabat. Ya, pemahaman generasi yang dikasih rekomendasi bukan kita, ini bukan manusia, Allah yang rekomendasi. Ya, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa Mas? Yaitu para sahabat. Ya. Walladzina taba'ahu bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Berarti kita disuruh mengikuti siapa? Para sahabat. Radhiyallahu anhu wa radwan. Mereka diridhoi. Ya.
Ya, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir banyak sungai. Berarti kalau kita ingin dapat ridha Allah, pengen dapat surga, ikuti siapa? Ya, ikuti pemahamannya para sahabat. Begitu. Makanya dalam memahami Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya karena mereka orang-orang yang direkomendasi oleh Allah, dipuji sama Allah, nggak main-main. Ya, itu wallahu ta'ala. Afan, mic-nya belum dinyalakan, Mas. Masih di mute. Jazakallah Ustaz, Yeah. dari Pak Arif barusan pertanyaannya. Kemudian Oh, yang pertanyaan berikutnya dari Pak Adi di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan juga Ustaz. Jadi Yeah. nanti mungkin dijawab satu-satu ya supaya tidak Yeah. lupa ya. Pertama, mana yang lebih utama, sholat tarawih di masjid atau di rumah? Di mana Rasulullah lebih sering sholat tarawih di rumah? Ya. Mana yang lebih utama? Ini juga termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah salat tarawih sendiri ataukah berjamaah? Ya. Maka walau ta'ala alam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya pernah dilakukan. Beliau pernah sendiri, beliau juga pernah berjamaah. Ya. Kemudian beliau pun meninggalkan jamaah karena tentu saja beliau takut hal tersebut nanti diwajibkan kepada kita. Namun hukum asalnya wallahu ta'ala alam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka melakukannya. Ya. Dan itu terus ya berlangsung hingga saat ini. Maka wallahu ta'ala alam ya ketika kita berjamaah maka itu lebih utama. Sebagaimana ada keutamaan khusus, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala semalam penuh. Ya, berarti ini berjamaah apa sendiri? Berjamaah, gitu. Ya, namun tetap saja memang masih ada khilaf di antara para ulama dan ini ada perbedaan pendapat yang kita harus berlapang dada, ya masalah ijtihadiyah. Namun walau calam ini menurut kami pendapat yang rajih bahwasannya yang lebih baik adalah dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, doa bersama dengan suara imam yang keras atau istighosah apakah termasuk bid'ah, Ustaz? Okay. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika mereka melakukan istighosah, ya, atau mereka melaksanakan doa secara bersama-sama, maka dilihat situasi dan keadaannya dan dalilnya secara khusus. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya ketika perang Badar, beliau berdoa beristighosah minta kepada Allah. Ya. Kemudian ketika beliau misalnya melakukan kunut nazilah untuk pertolongan bagi kaum muslimin yang sedang diserang, ya, maka para sahabat itu mengaminkan, ya. Maka di sini dilihat situasi dan keadaannya, ya, dan dalil khususnya. Kalau misalnya hal tersebut misalnya dikhususkan, ya, dengan tata cara yang tidak ada dalilnya, maka ini nggak boleh. Ya, jadi pengkhususan di antara para ulama menyebutkan pengkhususan dalam pertama adalah dalam masalah bilangan, ya, kemudian tempat, waktu, jenis, sebab, ya, maka hal ini tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan dalil, ya, misalnya bilangan jumlah, ya, misalnya jumlahnya rakaat dalam sholat, ya itu sudah harus dengan dalil. Jumlah putaran tawaf, ya 7 kali misalnya, itu harus berdasarkan dalil. Ya, jumlah berzikir misalnya subhanallah 33 kali, ya, tasbih tahmid 33 setelah selesai sholat, ya, dan seterusnya, itu kan semuanya berdasarkan dalil. Nggak boleh kita saya membuat-buat sendiri, bilangan sendiri, nah ini jangan, ya. Begitu pula dengan waktu, ya, misalnya sholat subuh ya waktunya tertentu, ya, kemudian wukuf misalnya adalah pada hari Arafah misalnya. Haji juga waktunya tertentu. Ramadan puasanya di bulan Ramadan.
Kalau saya enggak, saya mau di bulan yang lain misalnya. Ini enggak boleh. Ya. Membuat waktu tersendiri, hari Idnya yang lain Idul Fitri, saya enggak mau bikin hari raya apa misalnya khusus gitu. Ya. Maka seperti ini adalah tidak boleh. Ya. Begitu pula bilangan waktu tempat. Ya, tempatnya tawaf itu ya di sekeliling Ka'bah, wukuf itu ya di Arafah. Ya. Begitu pula dengan sebab. Ya, sebabnya misalnya tahiyatul masjid karena masuk masjid. Ya. Kalau enggak saya misalnya ada karena masuk mobil maka saya membaca surat Al-Baqarah misalnya. Ya. Ngapain Pak? Ya karena sebabnya masuk mobil misalnya. Ini enggak bisa. Karena sebab itu adalah Allah dan Rasul yang menentukan. Ya. Kemudian juga jenis. Ya, jenis. Misalnya jenis untuk kurban itu adalah dengan sapi, kambing, unta. Ya. Kalau saya ini juragan ikan Ustadz, saya jadinya kurbannya pakai ikan misalnya. Nggak bisa. Ya, karena jenis itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya. Begitu pula tata cara. Nah, ini masuknya ke tata cara. Ketika tata cara berdoa, ya, mengangkat tangan atau dengan bersama-sama berjamaah, ya, maka di sini perlu kita perinci, ya. Adapun yang dilakukan misalnya setiap waktu tertentu, ya, atau setiap dengan waktu tertentu ketika ada hari kematian tertentu ini jelas adalah perkara yang tidak pernah dituntunkan, ya, maka bisa terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan juga terkait niat ya Ustadz ya, karena amalan tergantung niat. Jadi begini pertanyaannya, terkait menyimpan uang di bank, di mana sulit kami hindari karena terima gaji melalui transfer dan keamanan bertransaksi dengan orang-orang yang jauh. Nah, niat kami adalah keamanan dan kemudahan bertransaksi, tapi bukan untuk mencari keuntungan dari riba. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Riba, ya, itu meskipun kita tidak mencari keuntungan dari situ, ya, tapi kita menyetujui maka tetap terjatuh kepada riba. Ya. Meskipun kita tidak, ketika kita menandatangan berarti kita setuju akan adanya tambahan ataupun pengurangan tersebut. Ya. Maka itu adalah sudah termasuk jatuh kepada riba. Ya. Maka ya sebaiknya kita hindari, ya, berusaha semampu kita terus untuk mengurangi hal tersebut. Misalnya kalau dari bank konvensional ya kita cari bank yang syariah misalnya untuk mengurangi hal tersebut. Sudah syariah pun kita coba cari mana yang bisa tidak ada tambahannya, ya, yang tidak ada bagi hasilnya coba jadi cari terus begitu, ya. Maka ini mudah-mudahan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, tapi kalau misalnya karena untuk faktor keamanan, ya. Kalau misalnya kan sekarang nggak mungkin naruh harta banyak di rumah, ya kan? Nanti takut terancam jiwanya dan sebagainya, maka kita taruh di bank, ya. Maka sekali lagi itu, ya, berusaha, ya, mengurangi semampu kita, ya. Sampai kalau bisa terbebas, ya, itu alhamdulillah, itu yang seharusnya. Ya, maka tetap kita harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Selama kita masih bisa menyelamatkan diri, maka ya assalamatu la ta'dilu syai'in, keselamatan di akhirat itu enggak ada yang menandinginya, ya. Berapapun uang, ya, di dunia ini enggak bisa menandingi selamat dari adab di kuburan atau nanti di neraka kelak. Ya, maka itu yang kita cari. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah mati. Jadi yang pertama, dua pertanyaan terakhir ini, zikir dengan bilangan tertentu, batasannya itu apa? Karena pada zikir pagi dan sore, subhanakallah wa bihamdih itu dibaca 100 kali. Ya. Ya, batasannya kalau ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, ya.
ada dalilnya di Al-Quran ada atau di hadis yang sahih ada, ya berarti itu adalah legal berarti, ya. Berarti itu sunnah. Misalnya baca subhanallah bihamdi 100 kali. Ada enggak dalilnya Bapak Ibu sekalian? Oh, ada Ustaz. Ya, hadisnya sahih enggak? Sahih. Berarti boleh diamalkan, ya. Tapi kalau misalnya hadisnya misalnya di ini Ustaz di Al-Ma'surat ini kok enggak ada dasarnya ya, enggak ada perintahnya dari Nabi, ya janganlah, ya, ditinggalkan saja kalau begitu. Jadi kita benar-benar pilih-pilih benar-benar, karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita ini sudah capek-capek zikir pagi ya, atau zikir-zikir saya baca ini Ustaz 9.990 kali Ustaz tiap hari Ustaz, ya. Ternyata sudah capek-capek enggak ada dalilnya, ya. Maka masuk tadi fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak, ya. Maka ditakutkan kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kalian aku beritahukan dengan orang yang paling rugi amalannya, ya. Siapa sih orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang mereka keliru, ya, dhalla sesat, ya, amalannya ketika di dunia. Wa hum yahsabuna, tapi mereka menyangka, ya, annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Mereka nyangka sudah ibadah, dzikir, ya, salat, umroh, haji. Ternyata enggak ada dalilnya, ya, enggak ada dasarnya. Di Al-Quran dicari-cari enggak ada, di hadis pun enggak ada. Terus dari siapa enggak tahu, ya. Maka takutnya nanti amalannya tertolak, menjadi orang paling rugi. Bayangkan, ya, tertolak itu berarti enggak dapat apa-apa. Kita saja di dunia, coba Bapak Ibu sekalian sudah kerja sebulan penuh, capek-capek, kemudian lihat rekening, loh kok enggak nambah, ya. Ya, ditelepon, oh maaf Pak, sudah selesai kerjanya, nggak ada bayarannya, ya, mohon maaf, ya, ya, apa enak seperti itu? Pasti kita akan kecewa, sedih. Nah, jangan sampai ini kejadian di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Loh, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah sedekah, saya sudah zakat, loh ternyata salah semua, ya. Itu yang, ya, kita harus berhati-hati. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama memperingatkan dari bahayanya bid'ah ini, ya. Jadi kalau itu memang ada dalilnya, ya, bilangannya sekian, ya, misalnya setelah sholat, kata di dalam riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yastaghfiru salasan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat fardu itu beliau beristighfar 3 kali, ya. Imam Auza'i ditanya bagaimana istighfarnya, beliau mengucapkan astagfirullah, 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 gitu saja, ya, 3 kali, ya. Memang ada batasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau batasannya nggak ada, ya, maka janganlah kita mencari-cari, ya, angka, ya, ini angka keberuntungan saya Ustaz misalnya, ya, janganlah, ya. Wallahu ta'ala alam. Sedikit menyambung Ustaz dari pertanyaannya ini, dari Silakan. Bu Elin di Bandung, perihal zikir Ustaz, itu Okay. kalau menggunakan tasbih Ustaz, apakah termasuk bid'ah Ustaz? Ini pun diperselisihkan oleh ulama, ya, masalah tasbih, ya. Kenapa? Di antara para ulama ada yang membid'ahkan. Kenapa? Karena ada nas, ada teks hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabiat, ya, kita bi'anamil, mereka diperintahkan untuk menghitung, ya, dengan buku-buku jari. Ya, jadi karena memang ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk menghitung dengan apa? Buku-buku jari kita ini. Ya, coba kalau kita hitung ini, jari-jari kita ini kan ini pas banget, ya, misalnya 33 itu kalau kita hitung ini pas banget ini, misalnya dari jempol ya, dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah, 5 ini ya, terus dari sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas kan ya? Tasbih 33, jadi pas begitu. Nanti berhentinya pas. Gitu. Ya, karena ada teks hadis tersebut, ya, bahkan dalam ini nanti mereka akan bersaksi jari-jari ini. Ya. Nah, dari situ kata para ulama,
Ya, ada yang berpendapat bahwasanya tasbih itu bid'ah. Ya, karena di zaman Nabi SAW juga banyak batu tapi nggak dijadikan. Bahkan pernah ada sekelompok orang di zamannya Abdullah bin Mas'ud, mereka di masjid ngitungin kerikil seperti itu. Maka diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya tasbih itu adalah bid'ah. Ya, sebagian para ulama lain berpendapat tidak. Ya, mereka memakai kaidah la bid'ata fil wasail, nggak ada bid'ah di dalam wasilah-wasilah, alat-alat itu nggak ada. Artinya seperti misalnya lu di zaman Nabi itu nggak ada itu kok penutup wanita itu hijab itu nggak ada Ustaz, ya. Atau juga nggak ada garis saf itu juga nggak ada di zaman Nabi Ustaz, tanah gitu aja Ustaz, ya. Karena memang ya la bid'ata fi wasail, nggak ada bid'ah dalam sarana-sarana itu nggak ada. Itu di antara para pun ada yang berpendapat demikian, ya. Maka walau ta'ala alam, kalau saya ditanya sebaiknya tidak usahlah pakai, ya, karena jelas ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan jari, dan kata beliau jari ini nanti akan bersaksi. Ya sudah, pakai jari aja berarti lebih baik begitu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan Pamungkas Ustaz yang terakhir Ustaz, ya, Nggih. perihal kunut nazilah nih Ustaz. Nggih. Sesuai dengan kondisi saat ini ya. Banyak yang menggunakan itu. Pertanyaannya dari hamba Allah, Ustadz, apakah kunut nazilah itu boleh dilaksanakan dengan pengharapan agar kita terhindar dari wabah atau pandemi saat ini? Kemudian apakah harus dilaksanakan di seluruh salat wajib dan selama 30 hari tanpa putus? Karena di masjid saya hendak melaksanakannya. Ini termasuk sunnah atau bid'ah, Ustaz? Iya. Ya, ini cukup panjang ya kalau kunut nazilah ini, karena khilafnya cukup panjang dan juga menyangkut banyak hal. Pertama, apakah disyaratkan harus dengan izin imam, artinya izin dengan pemerintah atau enggak? Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian masalah penyebabnya, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah wabah seperti ini bisa, ya, penyakit seperti ini, yang mana walau ta'ala saya belum pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk ta'un begitu ya, wabah yang dahulu menimpa para sahabat, ya perlu dicek, ya. Maka walau ta'ala ini perlu murojaah, ya, apakah bisa untuk dilakukan pada masa pandemi seperti ini, melakukan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah secara istilahnya adalah kunut yang dilakukan yaitu doa yang dilakukan ketika ada suatu perkara yang menimpa kaum muslimin, ya, perkara musibah, misalnya ada negeri yang diserang, ya, banyak kaum muslimin terbunuh, ya, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan kunut nazilah di sholat 5 waktu terus menerus, ya, selama beberapa waktu, berapa hari, begitu, ya. Maka walau ta'alam, ya, ini perlu sekali lagi perlu murajaah, ya, apakah bisa dilakukan untuk masa seperti ini. Namun walau ta'alam kita belum mendapati para ulama di negeri kaum muslimin, ya, misalnya di Saudi Arabia sana kita belum mendapati juga adanya kunut nazilah, ya, maka sepertinya memang belum perlu dilakukan, ya. Namun memang tetap kita yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak al-luju ilallah, kembali kepada Allah, karena ya musibah sebesar ini yang menyangkut seluruh dunia, ya, sampai ada masjid ditutup, sampai Masjidil Haram, Masjidil ditutup, sampai nggak bisa umrah dan sebagainya, ini kan ya sebuah musibah yang sangat besar, ya. Berarti memang ini karena dosa-dosa kita sangat besar, kita harus, ya, memperbanyak baca Al-Qur'an, ya, berarti kita ini kurang sekali baca Qur'annya, berarti kita ini kurang istighfarnya, dan kita ini dosanya banyak sekali, ya, makanya sampai Allah menimpakan sampai seperti ini, ya. Jadi ini pengingat untuk kita sekalian. Jadi ya, walau kalau kunut nazilah maka saya lihat memang belum perlu, ya, namun ya perlu kita merujah kembali. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan kasir Ustaz. Sudah semua pertanyaan kita bacakan Ustaz. Jadi kita akhiri ya Ustaz untuk malam ini. Yeah. Alhamdulillah semua kajian di malam ini dan faidah-faidah dari hadis kelima sudah dijelaskan oleh Ustaz Askar Wadana. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan amal ibadah untuk kita semua,
dan kita juga diberi kekuatan ya untuk menghindari dari segala bid'ah agama. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah untuk kajian bulan depan kita memasuki hadis ke-6 yang bertema halal dan haram. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali ya Ustadz ya. Insyaallah. Sebelum kita tutup kajian malam ini ada informasi dari Pak Ustadz Ramdhani perihal informasi jika ingin bergabung di WhatsApp grup Ashabul Hijrah. Nah, silahkan menghubungi dari 2 nomor yang tercantum di sini, Ustadz. Untuk sahabat-sahabat juga yang baru bergabung di kajian ini, silahkan jika ada yang ingin bergabung menghubungi di nomor yang tertera. Begitu. Nanti insya Allah untuk grup WhatsApp akhwat dan ikhwannya terpisah. Ya. Baik. Untuk mengakhiri kajian kita malam ini, untuk penutup juga Ustadz mohon dapat membimbing kita berdoa dan membawakan penutup akhir majelis. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Di penghujung pertemuan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita kelak nanti di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita sekalian, menjaga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari segala keburukan, dan menambahkan kepada kita sekalian keimanan, keistiqomahan untuk terus beramal, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, kebid'ahan, dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma amin. Aku qouli hada wa sallallahu nabiyana Muhammad wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya, Mas. Ya. Monggo. Ya, jazakumullah. Jazakallah. Ya, Wa iyyakum. Wa iyyaka.